Oke, berikutnya apakah penyebab kredit macet? Yang pertama ada internal sama eksternal. Internal berarti karyawannya misalnya yang tidak teliti, tidak atau mungkin kesengajaan memberikan pembiayaan tanpa mempertimbangkan risiko. Sedangkan eksternal bisa jadi nomor satu seperti kondisi atau nomor dua ya, itu kondisi COVID-19, berkurangnya konsumsi, berkurangnya produksi, berkurangnya orang yang kemampuan membayar kredit, berkurangnya pendapatan, sehingga kredit juga bisa macet. Terus ada yang nomor terakhir cukup menarik, di faktor eksternal, persaingan cukup tajam di antara perbankan dalam hal perkreditan, sehingga orang bersaing menurunkan bunga, menurunkan margin, dan juga perusahaan-perusahaan bersaing menerima pembiayaan apa saja yang sembarangan aja gitu, pembiayaan asal dapat, ternyata tidak berkualitas. Oke, caranya adalah dengan memanajemen risiko kredit, dengan menganalisis kelayakan calon debitur di manajemen pembiayaan ya 5C. Terus limit besaran pembiayaan, misalnya ada pembiayaan sebesar 1 miliar, itu tidak boleh sembarangan yang memberikan persetujuan, harus level yang tinggi, bisa jadi manajer atau kepala divisi atau bahkan mungkin direktur, sehingga pembiayaan 1 miliar ini diberikan itu dengan dengan diskusi dan dengan pembahasan yang mendalam, sehingga kemungkinan gagalnya pun juga lebih kecil. Yang ketiga pengawasan arus kas debitur, dengan cara debitur itu diawasi kegiatan usahanya, arus kas ya, memastikan arus kas itu mereka itu baik. Dalam akuntansi, arus kas itu kan menyatakan kondisi kas yang masuk dan keluar serta berapa yang dipegang, berapa saldo kas. Jadi kalau arus kasnya baik karena usahanya baik, maka orang itu akan mampu membayar. Yang keempat adalah agunan, ada jaminan yang menjadi backup dari pembiayaan tersebut. Oke, yang kedua resiko pasar yang muncul apabila terjadi pembiayaan atau pendanaan yang memakai dolar, sehingga mempengaruhi ketika itu naik dan turun, mempengaruhi kondisi keuangan. Jadi solusinya adalah yang terakhir, posisi pendanaan atau dana simpanan nasabah dalam bentuk mata uang asing dan yang disalurkan harus seimbang rasionya, sehingga kalau terjadi apa-apa itu tidak merugikan bank, karena kalau dolar naik misalnya tentu akan mempengaruhi jumlah yang dibayarkan oleh bank kepada deposan. Yang ketiga resiko likuiditas, kondisi di mana bank itu tidak mampu membayar kewajibannya, atau ketika orang mau ngambil dana itu kadang-kala terpenuhi karena duitnya nggak ada, duitnya masih di orang yang minjam, dan orang yang minjam ini ternyata macet. Jadi sering terhubung antara risiko pembiayaan dan juga risiko likuiditas. Terjadi pada tahun 98, krisis moneter, harga dolar terkait banyak kredit macet, akhirnya dana itu tidak bisa dikumpulkan oleh bank, sehingga masyarakat takut dananya hilang. Orang-orang pun berebutan ngambil di bank berdahuluan agar takut karena dananya bisa jadi hilang. Orang antri di bank dan juga ATM. Bagaimana caranya menanggulangi itu? Dengan asset and liability management. Aset bank adalah pembiayaan, liability-nya adalah dana simpanan nasabah. Itu harus diatur sedemikian rupa, jangan sampai kebanyakan. Kemarin kita sudah belajar di pertemuan tentang laporan keuangan, itu ada namanya CAR, Capital Adequacy Ratio, rasio kecukupan modal. Kalau seandainya duitnya belum terkumpul dari orang yang bayar hutang itu, ditalangi dulu pakai duit modal, dan modal jangan sampai habis, harus ada cadangannya. Oke, terus yang kedua, menyesuaikan maturity dana dengan maturity pembiayaan. Jadi harus diatur juga deposito yang setahun misalnya harus bisa bagaimana caranya agar utang yang piutang yang kepada nasabah itu lunasnya kan 3 tahun atau 5 tahun. Bagaimana 5 tahun yang baru lunas ini bisa melunasi setahun deposito yang akan diambil lagi oleh nasabah. Nah, ini ada cara tersendiri yang namanya asset and liability management. Maturity artinya dewasa atau matang. Jadi saat orang itu harus memenuhi semua kewajibannya atau membayar semua utangnya, baik dari debitur kepada bank atau bank kepada deposan. Yang keempat, risiko operasional karena human error, karena proses internal atau kegagalan sistem, sehingga mungkin misalnya di mobile banking yang ada di gambar itu
BNI kada bisa memberikan layanan operasionalnya, yaitu simpan pinjam ataupun transfer. Bagaimana agar itu tidak terjadi? Pertama adalah manusianya dilatih dengan baik, pelatihan yang berkualitas. Yang kedua, menjaga turnover, jangan sampai karyawan keluar masuk, ada yang mengundurkan diri atau dipecat, ganti yang baru. Itu pergantian baru ini membutuhkan waktu dan membuat orang tidak menguasai permasalahan. Jadi yang paling baik adalah karyawan bisa bertahan sampai dia pensiun. Bagaimana caranya? Nanti di manajemen SDM. Risiko internal juga bisa dimitigasi dengan SOP yang berjalan dengan baik gitu. Diawasi oleh satuan pengawas dan pemantauan dalam operasionalnya. Jadi harus selalu dipantau. Kelima, risiko hukum. Terjadi adanya tuntutan hukum. Hukum di sini masalah dalam perundang-undangan yang mana bank harus selalu mengupdate. Misalnya sekarang mengenai transfer. Kalau transfer gagal, bagaimana, dan saldo nasabah sudah berkurang, bagaimana caranya? Apakah nasabah bisa menuntut? Bagaimanakah caranya agar bank tidak dituntut dan bisa mengembalikan dana nasabah misalnya? Atau contoh yang di berita, bagaimana tarik kendaraan sitaan, ada nasabah macet, terus dia kada kau bayar, maka jaminannya itu ditarik. Nah, bagaimana agar tidak terjadi permasalahan? Kan kadang-kadang orang ditarik ke tengah jalan gitu. Nasabahnya melawan dan lain-lain. Maka harus memahami bagaimana undang-undang mengenai fidusia, mengenai jaminan dan lain-lain. Tuh. Sehingga apalagi ada produk baru nih, ada uang digital, ada produk pembiayaan untuk tanpa agunan misalnya, itu harus dipahami hukumnya. Jangan sampai terjadi dibawa ke meja hijau baik pidana ataupun perdata. Jadi di bank itu ada namanya bagian legal, bagian hukum yang mengurusi hukum tersebut. Begitu pula kontrak karyawan berapa tahun, berapa pesangonnya, berapa gajinya, berapa tunjangannya, itu nanti hubungannya dengan hukum undang-undang tenaga kerjaan. Oke, bagaimana caranya? Harus mengetahui hukum, ada petugas khusus yang mengerti masalah hukum. Yang keenam, reputasi berarti citra baik atau citra buruk. Kalau citranya buruk, maka tentu orang akan enggan menabung atau menggunakan jasa bank tersebut. Bagaimana caranya? Dengan pelayanan yang baik. Terus ada keluhan konsumen, itu harus ditangani dengan bijak. Jangan sampai dengan cara kekeluargaan, jangan sampai mereka membawanya ke pihak yang berwajib misalnya. Atau kita menangani dengan emosi atau sehingga nasabah kecewa. Terus juga jangan lupa koordinasi dengan divisi public relation. Dalam bank itu ada namanya public relation yang memberikan berkomunikasi ke publik, membuat press release ke wartawan gitu. Sehingga bisa menjelaskan kebijakan-kebijakan atau aksi korporasi dengan baik, sehingga nasabah bisa, kalaupun nasabah ada puas karena pelayanan kita ada tersalah sedikit gitu kan, bisa ditanggulangi dengan baik. Yang ketujuh, risiko strategis. Bagaimana kesalahan perusahaan dalam menentukan atau membuat strategi di perusahaan. Maka tentu harus adanya pengawasan, pengendalian internal. Jadi bank ini harus ada yang mengawasi, direktur, yaitu komisaris juga punya anak buah, punya bawahan yang namanya divisi pengendalian internal atau audit internal. Jadi sebelum itu terjadi kesalahan atau sudah ada kerugian tapi sedikit, baru mulai harus cepat dikoreksi atau dievaluasi. Karena untuk strategi itu kan bisa mengenai marketing, bisa operasi, bisa mengenai pertumbuhan bisnis, bisa mengenai bagaimana teamwork atau SDM-nya, manajemen risiko dan lain-lain. Itu memang harus ada yang, karena direktur fungsinya adalah untuk mengerjakan, eksekutif. Butuh yang mengawasi agar tidak melenceng. Kalau di negara itu fungsinya legislatif, DPR. Nah, kalau di perusahaan itu komisaris dengan memberikan wewenang kepada divisi di bawahnya, divisi audit internal atau pengawasan internal. Jadi komisaris yang mengawasi. Atau juga kalau dari syariah itu DSN. Oke.